3 hari yang lalu, ayahku Jiang Tianlin bersama dengan Presiden Grup Lu Yunting terbunuh. Keluarga paman tiba-tiba berubah sikap, ingin merebut keluarga Jiang dariku. Ayah, tenanglah, aku pasti akan menjaga keluarga Jiang dengan baik. Aku ingin ayahku pergi dengan tenang, tolong kalian pergi. Suruh kami pergi? Ayahmu sudah mati. Sekarang keluarga Jiang adalah milik ayahku. Kamu masih pikir kamu adalah putri keluarga Jiang? Aku peringatkan kalian, jangan terlalu kejam. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nona, Abu Jenazah Tidak Bol Terkina Kahaya. Lan Yu, kamu juga tidak ingin kami mengganggu ketenangan ayahmu, kan? Paman, ingin memiliki keluarga Jiang? Kalau begitu, ikuti aturan keluarga Jiang. Aku beritahu kamu, sekarang keluarga Jiang hanya punya satu aturan, yaitu aku yang berkuasa. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Tenang saja, Paman akan merawat keluarga Jiang dengan baik untukmu. Tanda tangani. Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Tidak menandatangani, hari ini ayahmu tidak akan bisa dimakamkan. Sekarang juga akan kusebarkan abu ayahmu. Berhenti! Aku tanda tangani. Zhang Lan Yu. Nona, aku terlambat datang. Kamu tidak apa-apa? Pergi! Terima kasih untuk hari ini, kamu bisa pergi. Menerima uang, membantu menyelesaikan masalah. Aku rasa Nona mungkin masih membutuhkanku. Dia. Uangnya? Kebetulan kakak butuh uang. Pinjam sedikit dong. Kalian ngapain? Kamu tarik APA? Luka ini bisa meninggalkan bekas. Tidak apa-apa. Luka kecil. Aku ingin belajar bela diri, agar bisa melindunginya di masa depan. Kalau begitu, semoga kerjasama kita di masa depan berjalan lancar. Nona tenang, aku akan melindungimu. Kamu pikir aku akan mempercayaimu? Sudah bangun. Nona sedang apa? Sekarang aku yang bertanya, siapa kamu? Aku adalah bodyguardmu. Katakan, apa tujuanmu? Jika kamu menyentuhku, Jiang Menting akan menyusahkanmu. Bagaimana? Siapa yang akan melindungimu? Kamu. Trik kecil ini tidak bisa mengalahkanku, Nona. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu celaka, Nona. Sudah selesai bertanya? Tidak ada masalah lagi, aku pergi dulu. Kemana barangnya pergi? Ini kantor ayahku, apa yang kau lakukan? Lupa memberitahumu, sekarang ini adalah kantorku. Aku belum menandatangani perjanjian pengalihan saham. Paman, sedang mencari sesuatu? Tidak mencari apa-apa, ini cuma membantu ayahmu merapikan barang-barangnya. Karena kamu sudah datang, ini serahkan padamu. Si tua pasti sedang mencari sesuatu. Menurutku, untuk apa meninggalkan kenangan baginya? Barang pembawa sial, cepat pindahkan. Siapa yang berani menyentuh? Kalian jangan lupa, aku masih ahli waris pertama keluarga Jiang. Tidak lama lagi bukan, pindahkan. Berani-beraninya kau. Ayah, dia memukulku. Apa selama ini aku mengajarkanmu untuk semena-mena? Minta maaf pada langit. Ayah, Minta maaf. maafkan aku. Ayah, siapa sebenarnya anak kandungmu? Kenapa kau membenci Zhang Lanyu? Si imut itu memukulku. Zhang Tianhao. Sudah berapa kali kukatakan, jangan sentuh bisnis kotor ini. Kakak, aku tidak. Apa ini? Jelaskan padaku.
Kakak, aku salah. Aku beri kau kesempatan lagi. Jika kau mengulanginya lagi, aku akan membeberkan semua bukti ini. Bukankah Jiang Lanyu belum menandatangani dokumen itu? Ada banyak orang di perusahaan, jangan memperbesar masalah. Tunggu dia menandatangani dokumen, aku sendiri yang akan menangkapnya. Biar kau puas. Hari ini kau pergi kemana? Tidak kemana-mana, di rumah menunggu perintah Nona. Juyun Cewan. Bohong, tadi siang aku melihatmu di perusahaan. Ada yang masuk. Tidak ada, periksa ruang belajar. Tidak, ini rumahku. Kenapa aku harus bersembunyi? Aku ikut melihat. Tidak bisa mengejar. Dengan kemampuanmu, bagaimana bisa tidak mengejar? Mereka punya komplotan yang menunggu di luar. Orang-orang tadi jelas dikirim oleh Jiang Tianhao. Juyun Cewan malah tidak menangkap mereka. Dia memang tidak bisa dipercaya. Tunggu sampai aku menemukan bukti persekongkolan mereka berdua. Dia lagi mau cari masalah. Nona, kalau tidak ada urusan lagi, aku istirahat dulu. Lihat nanti aku perlakukan kamu. Orang ini nggak punya indera perasa ya? Enak, Rasanya lumayan. beneran? Nona, mau coba cicip? Nona, apapun caranya, aku tidak akan pergi. Kakiku terkilir, gendong aku. Kamu ngapain? Bukannya terkilir? Aku lihat dulu. Kelihatannya sih nggak apa-apa, tapi sakit. Kayaknya dalamnya ada cedera. Betul kata Nona. Aku mau minum, haus. Aku nggak mau minum lagi, mau makan buah. Baik. Aku nggak mau makan. Nona, maaf, tadi tanganku kepleset. Aku potong lagi satu piring. Beneran nurut banget, ngapain sih? Jangan-jangan ngincar aku? Nona, sudah larut belum tidur juga? Di rumah ada orang yang niatnya nggak jelas, mana berani tidur. Malam-malam ke kamarku ngapain? Aku. Khawatir Jiang Tianhao berniat jahat padamu. Manfaatkan malam hari untuk bertindak, jadi datang lihat-lihat. Karena masih semangat begini. Lakukan 100 push up. Tiga, 96, 97, 98, 99.
Kamu ngapain? Tadi posisi Nona terlalu tinggi, aku tidak jelas melihatnya. Hitungannya nggak akurat, sekarang posisi begini. Aku yakin hitungannya bisa lebih akurat. 99. Sudah, kamu minggir. Pulang sana. Selamat malam, Nona. Kamu mau ngapain lagi? Jiang Lanyu, kita kan satu keluarga. Aku nggak mau memperkeruh keadaan, tanda tangani ini. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggu kakak lagi. Aku tidak mau tanda tangan. Tidak tanda tangan juga tidak apa-apa. Lagi pula sekarang seluruh keluarga Jiang. Tidak ada yang mendengarkanmu, apa gunanya kau mempertahankan cangkang kosong ini? Tanda tangan saja, Kak. Aku tidak mau tanda tangan. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Hancurkan semuanya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Yang penting, rumahku bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Lepaskan aku. Jiang Menting, berhenti. Jangan. Seseorang, tolong dorong dia ke pecahan kaca ini. Kenapa baru datang sekarang? Maaf, aku terlambat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Parenti. Benar-benar tidak tahu aturan. Aku akan menyentuh Jiang Lanyu. Jiang Lanyu, tadi kau. Bukan cukup sombong? Jiang Tianhao pasti punya bukti penting di rumah kami. Ambil risiko, Paman. Apa yang kau cari tidak akan mereka temukan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tebakanku benar, Paman. Kau adalah adik kandung ayahku. Dia tidak menyentuhmu, bukan berarti aku tidak akan menyentuhmu. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Hanya dengan kau? Hanya dengan aku. Jangan kira dengan berkata begitu aku akan takut padamu. Boss Jiang. Apakah benar ada di tangan Jiang Lanyu? Paman. Bagaimana menurutmu? Kita semua satu keluarga. Mengapa saling menyusahkan? Cepat pergi. Kamu. Pergi. Apa yang ayahmu tinggalkan untukmu? Itu bukan urusanmu. Kita tidak perlu memaksa Jiang Lanyu untuk menandatangani. Lebih baik kita. Sekali tepuk dua lalat. Asalkan dia mati, ayah akan menjadi ahli waris berikutnya. Tidak boleh. Dia tidak boleh mati. Jangan sembarangan. Kenapa? Jiang Tianlin punya bukti kejahatanku. Aku tidak menemukannya, kurasa. Ada di tangan Jiang Lanyu. Kalau dia mati. Aku khawatir bukti ini akan bocor. Baik, tidak boleh mati ya. Kamu gak apa-apa. Mobilku bahkan belum menyentuhmu. Kamu cari masalah ya? Kaki saudaraku patah, kamu malah bilang kami cari masalah? Kalau begitu, kakimu juga harus ikut patah. Tolong ampun, kami hanya disuruh orang, dibayar untuk melakukan ini. Tolong ampun, itu Jiang Menting. Jiang Menting yang menyuruh kami melakukan ini. Tolong ampun, Pergi. Jiang Menting lagi. Nona, lain kali jangan sembarangan pergi sendirian ya. Tidak aman. Juyun Cewan.
Sakit? Tidak, yang penting Nona baik-baik saja. Sebelumnya, aku tidak pernah mempercayaimu, selalu menyusahkanmu. Meski aku tidak tahu tujuanmu sebenarnya tinggal di sampingku. Tapi aku yakin kamu benar-benar ingin melindungiku. Terima kasih atas kepercayaan Nona. Maaf, apa aku membuatmu kesakitan? Nona juga punya sisi lembut seperti ini. Ini pertama kalinya Nona membalut luka orang? Teknikmu tidak terlalu bagus. Kamu gak apa-apa? Aku tidak sengaja, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? Sah-sah saja sakit, penipu. Istirahatlah yang baik. Juyun Chewang. Jiang Lanyu, kamu tidak boleh mudah mempercayai Juyun Chewang. Lebih cepat lepaskan dia. Aduh, aku lupa bawa handphone. Aku pergi. Atau aku yang pergi sendiri? Dah. Nona, susah-susah ingin melepaskan aku. Mau kemana? Lepaskan aku. Lepaskan Jia. Kamu siapa? Ini tunanganku, Luo Fenghi. Tunangan? Selama ini terima kasih sudah merawatku. Tapi, sekarang tunanganku sudah kembali, kamu tidak perlu datang lagi. Nona, aku harus melindungi keselamatanmu. Jadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Ayahku tiba-tiba terbunuh. Aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percaya. Kamu bisa percaya padaku. Begitu menerima teleponmu, aku langsung datang. Semua ada aku. Terima kasih. Juyun Chuan ITU Kumasiran Bodyguard. Tapi nekat nggak mau pergi. Pasti ada maksud tersembunyi. Aku juga berpikir begitu. Tapi, dalam kondisiku seperti ini, apa yang bisa dia incar? Mungkin barang yang ditinggalkan ayahmu untukmu? Oh, kamu tahu ayahku meninggalkan sesuatu untukku? Sial, keceplosan. Ayahmu yang memberitahuku sebelum meninggal. Katanya dia meninggalkan warisan yang sangat penting untukmu. Lebih pilih nanti kita akan jadi satu keluarga. Ayahku saja tidak memberitahuku. Masa ia memberitahumu? Oh, begitu rupanya. Menurutku, kalau dia memang menginginkannya, lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Tangkap basah dan usir dia. Baik, aku ikuti saranmu. Jiang Manting. Jiang Manting lagi. Aku belum menyetujui tanda tangan, dia malah menggambar di wajahku. Dia balas dendam seperti ini. Jiang Menting tidak akan tinggal diam. Kurasa barang itu sudah tidak aman di rumah Jiang. Tenang, sudah kutaruh di brankas. Brankas? Kalau dia berani mengirim orang untuk memperingatkanmu, dia juga berani mengirim orang untuk mencuri brankas itu. Menurutku tidak aman. Lebih baik serahkan padaku. Maksudku, kita cari tempat yang aman di luar untuk menyimpannya. Sial, kita terjebak. Nona, kenapa datang larut malam begini? Ada apa bicarakan besok saja? Aku mau tidur. Lepas baju. Apa? Lepas baju? Tidak dengar? Nona, kamu bilang aku cuma bodyguard. Jadi, Aku tidak menyediakan layanan selain melindungimu. Mungkin kamu harus cari tunanganmu. Juyun Chuan, aku tidak punya waktu untuk bercanda. Kamu lepas atau tidak? Luka ini, bagaimana kamu jelaskan? Tadi mandi gelas pecah, tidak sengaja tergores.
Kamu dan Luo Fenghi sengaja menjebakku. Sekarang juga, keluar dari rumah Jiang. Aku tidak mau melihatmu lagi. Baik. Aku pergi. Jiang Lanyu. Kamu selalu mencurigaiku. Percaya pada Luo Fenghi. Kamu pikir tunanganmu itu orang baik? Itu urusanku, tak perlu kau ikut campur. Kamu tahu kenapa dia mau menikahimu? Keluarga Luo sudah hampir bangkrut. Dia hanya mengincar uang keluarga Jiang. Tidak mungkin. Kalau kau tidak percaya padaku, kamu bisa tanya tunangan baikmu itu. Tapi, aku sudah seperti ini, apa yang bisa dia incar? Mungkin barang yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Luo Fenghi, jangan mengecewakanku. Hanya seorang bodyguard, pada dasarnya seperti anjing penjaga. Berani menggonggong pada majikan, sekarang lihat. Jadi anjing terlantar. Jangan lihat dia bodyguard, urus kamu saja. Lebih dari cukup. Lain kali hati-hati kalau keluar. Siapa tahu suatu hari aku kembali mencarimu. Kamu benar. Barang ini, di keluarga Jiang juga tidak aman. Lebih baik disimpan di tempatmu. Ayahku bilang, barang di sini sangat penting. Jangan pernah kamu buka ya. Lan Yu, tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Fenghi, kamu hebat sekali. Barang sepenting ini bisa kamu dapatkan, kamu bilang. Dia memberikan barang sepenting ini padamu. Berarti dia tidak punya sandaran lagi. Dia memang menyukaimu. Ah sayang, jangan pedulikan dia, hatiku hanya untukmu. Tapi kamu bilang isi flash disk ini apa ya? Kamu buka saja, pasti tahu. Sudah kubilang jangan dibuka, bodoh. Ternyata kamu juga mengkhianatiku. Zhang Lan Yu. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Oh, kamu enak. Jadi direktur grup Lu tidak mau. Kenapa harus jadi bodyguard orang? Lepakan, lanjut kenjadi anjing peliharaan. Untukmu. Kamu datang, Aku merindukanmu, datang melihatmu. tak perlu. Lan Yu maaf. Aku tidak sengaja membuka flash diskmu. Aku terlalu penasaran, aku sangat ingin tahu apa yang ayahmu. Tinggalkan untukmu, jadi aku tidak bisa menahan diri. Kamu janji padaku tidak akan mengintip. Luo Fenghi, kita batalkan pertunangan saja. Lan Yu, aku tidak mau membatalkan pertunangan, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi, aku mencintaimu. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Tolong pulang saja. Zhang Lan Yu, aku hanya melihat flash disk MU. Apakah sampai harus membatalkan pertunangan? Kamu, Baiklah, aku bilang kamu bersikeras membatalkan pertunangan. Kalian berdua sudah lama berselingkuh, ya? Bilang suruh aku mengujinya, semua bohong. Luo Fenghi, kamu diam. Jangan sampai aku melihatmu lagi, atau aku akan memukulmu setiap ketemu. Kamu tunggu saja. Kenapa kamu di sini? Menyelidiki sesuatu. Lalu menyelidik sampai ke perusahaanku. Kamu orangnya Jiang Tianhao, kan? Sudah berapa kali aku menghalangi orang Jiang Tianhao untukmu? Nona Jiang, kamu tidak punya hati nurani ya? Kamu bersikeras tinggal di sampingku. Lalu mengambil barang yang ayahku tinggalkan untukku. Masih bilang bukan orangnya Jiang Tianhao. Jiang Tianhao bayar kamu berapa? Nona Jiang mau menyuapku ya? Aku percaya di dunia ini tidak ada persahabatan abadi. Hanya kepentingan abadi, Juyun Chuan. Kamu orang yang pintar. Bagaimana jika yang aku inginkan bukan hanya uang? Itu tergantung kesungguhanmu. Ini bukti keseriusanku. Tempat hiburan grup Jiang terlibat prostitusi. Tidak mungkin. Ayo pergi. Aku tidak mau, bukannya kamu bilang tidak mungkin? Aku tidak melakukannya. Bukan berarti Jiang Tianhao tidak melakukannya. Melihat sendiri baru tahu benar tidaknya, aku akan periksa langsung. Kalau bukan karena mereka cari cowok ganteng, aku yang akan maju.
Lihat kamu ini tampan dan proporsional. Pasti bisa dapat informasi langsung. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak mungkin muncul di tempat itu. Di arah jam 3 MU, ada janda kaya yang mengawasimu lama. Cowok ganteng, baru datang ya? Sebelumnya tidak pernah lihat kamu. Wajah. Cowok gantengnya malu-malu ya? Kak, semangat dong. Lupa kita datang buat cari bukti. Gimana kalau ikut aku aja? Ikut kakak. Setidaknya kamu bisa hemat 20 tahun perjuangan. Aku nggak minat. Udah kerja di sini masih sok suci. Kamu bikin dia pergi, gimana kita bisa dapetin bukti prostitusi di sini? Cowok ganteng. Aku tahu kalian ngapain di sini. Sekarang, kita bisa lanjut ngobrol lebih dalam. Boleh? Mau kemana? Ke ruang VIP aku. Aku antar kamu. Berhasil. Minggir dong, kamu ngehalangin. Nona, minum sendirian? Minum sendirian kan sepi. Aku yang traktir. Nggak perlu, makasih. Aku bilang aku traktir, nggak dengar ya? Nggak perlu. Kamu ngapain sih? Nggak perlu. Minum sana. Dikasih baik nggak mau, maunya dipaksa. Kamu pikir aku nggak tahu ini tempat apa? Orang yang keluar dari sarang maksiat. Sak susi, sak polos. Kalau gitu tunggu sebentar. Jiang Lanyu. Belum ditangkap juga? Kok lama banget nggak ngomong? Jiang Lanyu. Dengerin, balas dong. Jiang Lanyu, jangan-jangan kenapa-napa. Kamu ngapain ke aku? Wah. Tanganmu halus banget. Lama nggak nemu yang segini bagus. Tunggu ya sayang, sebentar lagi aku temani. Hahaha. Sudah aman? Semuanya sudah aman. Orang ini dan bar ini, gimana? Lapor polisi. Tapi sekarang kamu adalah penerus keluarga Jiang. Kalau lapor polisi, kamu juga akan kena imbasnya. Kalau ayahku ada, dia juga akan melakukan ini. Oke. Sinyal aku hilang, harus keluar. Dasar bajingan, berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Kamu tahu aku siapa? Cepat panggil Jiang Tianhao. Lan Yu. Ini salah paham, ini Bos Wu. Bos Wu adalah mitra penting grup Jiang. Air besar menghanyutkan kuil naga, kita keluarga sendiri. Zhang Tianhao. Kalau aku sampai celaka di wilayahmu, aku akan membuatmu menyesal. Lan Yu, dengarkan omongannya paman. Lepaskan Bos Wu sekarang juga. Kau merebut hak pengelolaan keluarga Jiang. Hanya untuk melakukan hal-hal kotor seperti ini. Kita buka usaha dengan jujur. Grup Jiang tidak butuh uang kotor. Kau tahu tidak berapa keuntungan di bisnis ini. Bisnis jujur yang kau sebut, bisa dapat berapa? Zhang Lanyu, berani beraninya kau pukul aku?
Karena kau terlalu lama jadi nona besar, kau merasa mulia. Lalu tidak peduli dengan nasib anak buahmu. Kita sebenarnya bisa kerjasama dengan grup Lu. Luyonting sudah tiada. Kakak, Sekarang siapa yang memimpin grup Lu saja tidak jelas. Mana sempat bicara kerjasama? Aku ini demi kebaikan bersama. Jadi di mata paman, selain melanggar hukum, bisnis jujur tidak bisa dilakukan? Mari kita bicara bisnis jujur dengan tertutup. Asal kau lepaskan Bos Wu, aku akan menuruti semua permintaanmu. Bagaimana? Aku tidak akan melepaskannya. Aku akan membuat dia, dan kamu, membayar untuk ini. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Lepaskan aku, Zhang Tianhao. Kalau sampai ada apa-apa denganku, aku tidak akan melupakanmu. Ayah, bagaimana ini? Jiang Lanyu si kecil itu. Dia nekat membuat masalah besar. Kita hanya akan menonton saja? Tentu tidak. Dia persis seperti ayahnya yang keras kepala itu. Bisnis baik-baik tidak dilakukan, malah buat masalah. Bahkan ayahnya Jiang Tianlin yang masih hidup pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi dia cuma anak kecil. Berani tantang aku? Dia tidak tahu diri. Nona, maafkan aku, bagaimana kalau kita selesaikan secara pribadi? Berapapun uang ganti ruginya. Jaga dia, aku akan menelepon di sana. Lanyu, hati-hati. Lanyu. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Bangun. Jiang Lanyu, kamu gila. Kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Siapa kamu? Berani-beraninya menghinaku. Main apa lagi ini? Aku Jiun Chuan, Tidak kenal. bodyguardmu. Bodyguard? Berani-beraninya menghinaku. Kamu dipecat. Kenapa tidak angkat telepon? Putrimu sudah dirawat di rumah sakit. Kamu masih tidak datang menjengukku? Bodyguard yang dikirim juga tidak bisa diandalkan. Luo Fenghi, ayahku tidak angkat telepon. Bisa kamu datang ke rumah sakit menjemputku? Hai Mil, Iya, cepat ya. Aku tunggu. aku segera sampai. Siapa? Jiang Lanyu kepalanya terbentur. Dia pikir ayahnya masih hidup dan pertunangan kita belum dibatalkan. Kesempatan kita datang. Dia amnesia. Tenang, kali ini. Aku pasti akan mengambil apa yang kamu inginkan. Aku akan menjenguknya di rumah sakit. Tang Guoku, keributan sebesar ini, mana mungkin aku tidak ikut? Lagi pula, saat ayahnya masih hidup, kita kan sahabat. Ayo pergi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami cedera kepala, tapi tidak parah. Mungkin menyebabkan amnesia, kemungkinan karena trauma berat. Menimbulkan amnesia sementara, usahakan jangan sampai tertekan lagi. Baik, kalau berita tentang kematian ayahnya. Lebih baik jangan diberitahu dulu. Kira-kira kapan dia bisa sembuh? Sulit diprediksi. Lanyu, kenapa kamu di rumah sakit? Aku kaget. Kalian berdua, siapa yang bisa menghubungi ayahku? Sedang dinas di kapal pesiar, mungkin sinyal di laut tidak bagus. Sekarang sedang masa kritis negosiasi kerjasama dengan grup Lu. Kenapa tiba-tiba dinas? Bukannya besok mau tanda tangan kontrak? Lanyu, Ada APA, tanda tangan dengan grup Lu. Sudah terjadi sebulan yang lalu. Bagaimana bisa? Sudah sebulan? Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Aku amnesia. Santai saja, Kak. Jangan dipikirkan, kita pelan-pelan saja. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku akan cari dokter untuk tanya kondisi. Tidak usah. Bodyguard tadi, yang namanya Chuan. Dia sudah pergi tanya. Ya, Dan Juan Chuan. Jangan sampai dia mengacau. Mending, temani Lanyu sebentar. Aku akan cari dokter untuk bayar biaya. Kamu tahu aku dirawat di rumah sakit? Feng He. Kakak iparku yang bilang. Hubungan kalian berdua lebih baik dari yang kubayangkan. Itu. Bukan karena pernikahanmu kan? Kakak ipar ini kan datang tanya aku soal kesukaanmu.
Kamu kok datang? Aku tunangannya, dia dirawat, tentu aku harus datang. Kalian sudah batal tunangan. Jiang Lanyu sendiri sudah lupa hal ini. Tentu tidak berlaku. Cuma dua orang ini mau menghalangiku. Zhu Yunchuan, aku tahu kamu jago bela diri. Jadi kali ini aku sudah siap sempurna. Kamu kuma bodyguard, tidak perlu mati-matian. Pergi dari keluarga Jiang. Aku pulang hari ini, ayahku juga tidak jemput. Kamu tahu ayahmu sibuk, kan masih ada aku. Nona, aku akan jemput kamu pulang. Kamu ngapain? Kok bisa sembarangan mukul orang? Juyun Chuan, kamu lupa siapa majikanmu? Kamu majikanku, dia bukan. Bagi saya, Aku baik-baik, tidak sakit. kita pergi. Kamu tidak boleh pergi. Luo Fenghi sedang menipumu. Kamu tahu tidak? Lepaskan aku. Kamu dipecat. Tidak mau lihat kamu lagi. Tidak tahu terima kasih. Zhu Yunchuan, Lepaskan aku, Juyun Chuan. Juyun Chuan, lepaskan aku. Ah, Juyun Chuan, kamu lepaskan aku. Kamu mau bawa aku kemana? Aku akan bilang ke ayahku. Nanti setelah ketemu ayahmu baru bicara. Untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu, sampai ingatanmu pulih. Nanti aku akan kembali ke keluarga Jiang. Ini rumah ayahku? Pertama kali aku ke sini. Bukan, aku. Kamu siapa? Aku bodyguardmu, Juyun Chuan. Berapa gaji yang Jiang tawarkan padamu? Sampai bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Jiang Lanyu, aku tahu. Meski kehilangan ingatan, kamu tetap sama. Nona, kamu tahu tidak? Berapa banyak orang di luar yang ingin mencabut nyawamu? Pergi dari sini. Kamu bisa dalam bahaya kapan saja. Itu hanya alasanmu untuk mengurungku. Saat ayahku tahu aku hilang, dia pasti akan menyelamatkanku. Nanti, kamu yang akan mati. Bagaimana hasil penyelidikan? kami menemukan sopir yang menabrak Nona Jiang. Tapi dia bersikeras, dia menabrak Nona Jiang. Karena dulu di keluarga Jiang pernah dihukum oleh Nona Jiang, dendam terus. Sebenarnya, Dia selalu bekerja untuk Jiang Tianhao. Tapi kami tidak menemukan bukti bahwa Jiang Tianhao menyuruhnya. Setelah kamu dan Nona Jiang ribut di bar itu, Jiang Tianhao langsung memberi liburan pada orang di sana. Kalau tidak tertangkap basah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. kalau bos Wu itu, Bos Wu itu perlu Nona Jiang yang menuduh. Tapi, Nona Jiang hilang ingatan. Tidak boleh distimulasi. Kita bayarkan dulu. mengganggu orangku. Tidak boleh dibiarkan. Beri dia masalah dalam bisnis. Oramil. Baik, aku segera urus. Jiang Lanyu, kamu lama sekali di dalam. Cewek mandi, buru-buru apa? Mandi tidak ada air, penipu. Aku masuk ya. Jiang Lanyu, Jahat. Jiang Lanyu, jelas kamu yang menciumku. Masuk akal tidak? Kok aku yang jahat? Ini baru jahat. Kamu mau apa? Luka ini dapat dari mana? Tidak ingat. Kamu lupa? Sakit. Usap sendiri. Gila ya? Ada perkembangan baru dari keluarga Jiang? Jiang penting mengobrak-abrik. Keluarga Jiang, entah mencari apa. Tapi, sampai sekarang belum ketemu, akhir-akhir ini udah nyerah. Aku semakin penasaran. Jiang Tianlin ini, ngasih apa sih ke Jiang Lanyu? Bos Ju, kenapa Anda? Nggak tanya langsung aja ke Nona Jiang? Ah, dia sekarang gak percaya sama aku, harus cari cara lain. Apa sih yang ditinggalin bapak buat aku? Juyun Chuan ini emang bukan orang baik. Aku harus pulang kasih tahu bapak. Masih belum ketemu, cepat cari akal. Sayang, tenang aja. Aku odar suruh
Orang cari tahu Zhiyun Chuan sembunyian dia di mana. Zhiyun Chuan, lepasin aku. Lepasin biar kamu kabur? Tenang aja. Aku nggak bakal kasih kamu kesempatan itu. Dekat sama aku, itu yang paling aman. Kamu mukulin orang cuma bakal nyakitin diri sendiri. Harusnya, gini. Nggak takut aku belajar terus nantangin kamu? Kamu nggak bakal bisa. Nyari keliling nggak ketemu-ketemu. Jangan-jangan ada di dia? Kamu ngapain? Kuncinya mana? Kamu sembunyiin di mana? Suka banget naik ke tempat tidurku. Ya udah, malam ini tidur di sini aja. Bajingan. Lawan bajingan, harus serang titik terlemahnya. Mana yang paling? Udah, jangan ribut, cepat istirahat. Cuma pas kayak gini kamu bisa diam. Jiang Lanyu, kamu selalu takut sama aku, berani juga tidur nyenyak gini. Kalau kamu terus nggak ingat aku, terus anggap aku musuh. Aku harus gimana? Aduh. Salah kamu, dari kecil aku nggak pernah ngerasain diperlakukan kayak gini. Zhiyun Chuan. Salah aku, sini aku lihat. Jiang Tianlin meninggal aja nggak nangis kayak gini. Sakit banget. Jangan-jangan beneran kenapa nih? Lepasin rantai kakiku. Nggak bisa. Benar-benar pria yang berhati keras. Aku harus cari cara lain. Menting, kenapa mereka belum sampai? Kakak, kami datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak biarkan kalian membawanya pergi. Ini bukan urusanmu. Cepat lari. Lepaskan aku. Beruntung ada kamu. Kalau tidak, menghadapi Zhiyun Chuan tidak akan semudah ini. Bagaimana dengannya? Habisi saja. Apa? Kamu mau membunuh? Tidak, Kak. Aku tidak bermaksud begitu. Ayo pergi. Kalian jalan di depan. Kamu takut kami akan berbuat sesuatu padanya kalau jalan di belakang? Bukan. Ayo pergi dulu. Ayah, aku pulang. Ayah, Paman belum kembali. apa pesiar apa yang dia naiki? Kok belum pulang juga? Orang tua sudah bekerja keras seumur hidup. Biarkan dia istirahat. Luo Fenghi. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Bicaralah. Sebenarnya kerjasama dengan keluarga Lu tidak berjalan lancar. Itu sangat mengecewakannya. Dia pergi sendiri. Mungkin ingin refreshing. Bukannya kontrak sudah mau ditandatangani? Ada orang yang diam-diam menghancurkan. Siapa? Zhiyun Chuan. Kok bisa dia? Makanya waktu itu Menting berniat membunuhnya. Tak kenal maka tak sayang, Lan Yu. Kamu terlalu mudah percaya orang. Kedepannya, kamu harus mengurangi kontak dengannya. Kalau begitu, kapan ayahku pulang? Hari pernikahan kita sudah dekat. Anak sendiri menikah. Dia pasti akan pulang. Baik. Untukmu. Apa ini? Perjanjian harta PRA Naika. Aku tahu ada beberapa rumor di luar. Bilang aku menjadi menantu keluarga Jiang. Karena mengincar harta keluarga Jiang. TAPI Lan Yu. Aku bukan orang seperti itu. Perlukah ini? Tentu saja, sayang. Kita sebentar lagi jadi satu keluarga. Aku tidak peduli dengan ini.
Cantik sekali. Ayahku di mana? Kenapa dia belum datang? Hari ini ada angin topan, mungkin memengaruhi penerbangan. Barusan aku sudah berbicara dengan paman, jika nanti ayah masih tidak bisa datang ke pernikahan kita, biar paman yang menggantikan ayah untuk mengantarmu masuk. Senyum dong. Hari ini kan pengantin, harus bahagia. Ayahku belum sempat mengantarkan anak kandungnya sendiri menikah. Sekarang malah harus mengantarkan dia. Dia semakin curiga sekarang. Setiap hari menanyakan di mana ayahku. Sebentar lagi, biar paman yang menenangkannya. Engerdi, tapi Jiang Tianlin sudah meninggal. Ayahku sebisa apapun menghibur, tidak bisa menghidupkan orang mati. Sampai kapan kita harus menipunya? Setelah. Kamu bilang apa? Ayahku meninggal. Ada yang mengumpat aku ya? Lanjutkan. Setelah Nona Jiang pulang ke rumah, tiba-tiba ada kabar dia akan menikah. Menikah? Dengan siapa? Luo Fenghe. Baru sebentar tidak diawasi, sudah membuat masalah besar. Menikah dengan Luo Fenghe? Itu sama saja dengan bunuh diri. Kamu tidak peduli? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Biarkan dia merasakan pahitnya juga. Kapan dia menikah? Hari ini. Apa? Hari ini. Tapi Jiang Tianlin sudah meninggal. Ayahku sebisa apapun menghibur. Tidak bisa menghidupkan orang mati. Sampai kapan kita harus menipunya? Setelah. Kamu bilang apa? Ayahku meninggal. Lan Yu, dengarkan aku jelaskan. Aku tidak mau dengar. Katakan ini bohong. Ayahku cuma pesawatnya delay. Tidak bisa pulang, kan? Kakak, jangan emosi. Kenapa kalian menipuku? Kami tidak sengaja menipumu. Waktu itu kamu bangun di rumah sakit, kehilangan ingatan. Dokter bilang kamu tidak boleh mendapat tekanan lagi. Jadi setelah kami pulang berdiskusi, memutuskan untuk tidak memberitahumu yang sebenarnya. Sampai kamu ingat. Padahal beberapa hari lalu masih ngobrol dengannya. Kok tiba-tiba udah meninggal? Lan Yue, Jiang Sadie. Aku sudah menemukan pembunuh ayahmu. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Siapa? Zhu Yun Chuan. Siapa katamu? Keluarga Jiang tidak punya masalah dengannya. Kenapa dia melakukan ini? Ada orang yang tidak ingin kerjasama ayahmu dengan keluarga Lu berhasil. Jadi diam-diam mengatur pembunuhan. Aku punya bukti. Bos Lu dari grup Lu dan ayahmu meninggal di tangan Jun Chuan. Ayah, maafkan aku. Aku tidak sengaja melupakanmu. Ayah, percayalah padaku. Aku pasti akan menangkap si pembunuh itu. Lan Yue, Jiang Sadie. Aku ada di sini bersamamu. Aku akan selalu menjagamu. Kalau ayahmu masih hidup, dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Dia ingin kamu selalu bahagia. Ayah, lihat. Aku masih seperti dulu. Ayah, lihat, hari ini hari pernikahan kita. Tenang saja. Aku pasti akan merawat Lan Yu dengan baik untukmu. Tidak usah. Luo Fenghe. Pernikahan kita dibatalkan saja. Kenapa? Bagi kalian, ayahku sudah lama meninggal. Tapi bagiku, dia baru saja meninggal. Aku tidak bisa menikah denganmu saat ini. Justru saat inilah waktu terbaik untuk menipu kepercayaanmu. Tidak bisa tidak menikah. Lan Yu, Le Hate. Pernikahan kita diatur oleh ayahmu, tanggalnya juga. Bahkan tempat pernikahan hari ini juga dipilih langsung oleh ayahmu. Lalu bagaimana? Dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia tidak bisa melihatnya lagi. Tidak ada artinya. Menikah adalah wasiat terakhir ayahmu. Kalau dia masih hidup, dia pasti ingin pernikahan kita berjalan lancar. Lan Yu, beri aku kesempatan. Biarkan aku merawatmu. Pertanyaan untuk mempelai pria. Apakah kamu bersedia menikahi Nyonya Jiang Lan Yu? Aku bersedia. Baik, kalau begitu saya tanya pengantin wanita. Apakah kamu bersedia menikahi Tuan Luo Fenghe? Dia tidak mau. Tamu yang terlambat ini, silakan duduk di tempat tamu. Saya tanya lagi pengantin wanita. Apakah kamu bersedia menikahi Tuan Luo Fenghe? Dia tidak mau. Zhu Yun Chuan, kamu tidak diterima di sini. Hari ini adalah pernikahan keponakan saya, Lan Yu. Kalau kamu datang untuk member Yukapan Selamat, saya terima. Tapi kalau cari masalah, lihat dulu kemampuanmu. Kamu pikir dengan beberapa orang ini bisa menghentikan saya? Jiang, meskipun kamu tidak mau tinggal di sampingku, kamu tidak bisa sembarangan menikahi Luo Fenghe. Kamu tahu tidak, dia terus menipumu. Menipuku? Ayahmu tewas. Semua yang dilakukan Luo Fenghe dan keluarga Jiang
adalah kebohongan. Dia memanfaatkan kondisi amnesiamu. Lan Yu, jangan percaya omong kosongnya. Lan Yu, ikut aku. Aku akan memberitahumu segalanya. Lan Yu, kamu lupa apa yang aku katakan? Kamu tidak boleh ikut dia. Lan Yu. Tunggu sebentar, aku akan menerobos. Kamu berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Kenapa? Seharusnya aku yang bertanya kenapa padamu. Kenapa kamu membunuh ayahku? Pembunuh ayahku? Tidak akan aku lewatkan satupun. Katakan, siapa dalang di belakangmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Siapa yang menyuruhmu membunuh ayahku? Aku tidak membunuh ayahmu. Luo Fenghi punya niat jahat. Kalian sebelumnya sudah membatalkan pertunangan. Dia menipumu. Dia hanya menginginkan peninggalan ayahmu. Peninggalan apa? Ternyata Jiang Lanyu tidak tahu sama sekali tentang peninggalan ini. Sebelumnya hanya gertakan untuk menipu Jiang Tianhao. Nona, tentang tidak adanya peninggalan ayahmu. Sebaiknya jangan sampai orang lain tahu, terutama pamanmu. Jangan alihkan pembicaraan. Aku sudah lihat rekaman, kamulah pembunuhnya. Rekaman pasti sudah diutak-atik. Malam itu, aku sedang mencari Lu Yunting. Ketika aku sampai, ayahmu sudah meninggal, kakak. Maaf, seharusnya aku datang bersamamu. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu menemukan pembunuhnya. Lu Yunting. Kamu adalah bodyguard Lu Yunting. Bisa dibilang begitu. Intinya, aku pergi ke tempat kejadian. Tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Aku tidak punya dendam dengan ayahmu. Untuk apa aku membunuhnya? Ayahmu meninggal, siapa yang paling diuntungkan? Bagaimanapun, tidak mungkin aku, kan? Kalian semua pikir aku kehilangan ingatan. Menganggapku bodoh. Sebenarnya, perkataan Luo Fenghi penuh celah. Kamu sudah lama mencurigainya, bukan? Aku mencurigainya, bukan berarti aku percaya padamu. Bagaimana aku tahu? Apakah kamu membuat kebohongan untuk menipuku? Luo Fenghi membuat keributan di perusahaanmu. Ini bukan rahasia. Dan Jiang Tianhao, untuk merebut semua yang ditinggalkan ayahmu, dia tidak segan-segan. Sekarang kamu kehilangan ingatan, mereka malah jadi orang baik. Aku akan menyelidiki hal ini. Jika kamu adalah pembunuhnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum aku selesai menyelidiki, jangan sampai kamu meninggal. Tenang saja. Aku kuat. Bagaimana kabar Jun Chuan? Dia sudah sadar? Dia bilang apa padamu? Kamu sangat peduli dengan Juyun Chuan. Banyak orang di pernikahan melihat kamu melukainya. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak akan lepas dari tanggung jawab. Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit? Sebelum tahu dalang di balik ini, aku tidak akan melepaskannya. Masih ada dalangnya? Tentu saja. Juyun Chuan hanya seorang bodyguard. Membunuh ayahku. Apa yang dia dapatkan? Lalu, menurutmu siapa? Menurutmu? Aku? Aku tidak tahu. Juyun Chuan bilang APA? Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengerti. Orang seperti Juyun Chuan, setelah membunuh ayahku, kenapa tidak kabur? Masih berusaha keras untuk tetap di dekatku. Mungkin dia punya tujuan lain. Ingin mendapatkan sesuatu darimu. Kamu pikir dia ingin mendapatkan sesuatu? Barang yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Juyun Chuan memang benar. Kamu mengincar barang peninggalan ayahku. Tapi apa sebenarnya yang ayahku tinggalkan untukku? Kapan kamu bisa mendapatkan barang itu?
Aku tidak ingin terus-terusan sembunyi-sembunyi seperti ini. Sekarang Jiang Lanyu setiap hari menginterogasi Jun Chuan itu. Semakin menjauh dariku. Kalau begitu, lebih baik kita habis-habisan. Aku akan pikirkan lagi. Lagi pula Jiang Lanyu ingin membalas dendam untuk ayahnya. Jun Chuan tewas di rumah. Kita bisa menimpakan semua kesalahan. Pada Jiang Lanyu. Kenapa kamu tidak tega pada Jiang Lanyu? Kamu mikir apa? Kamu tunggu kabar baik dariku saja. Kamu mau pergi bertanya ke Jun Chuan lagi? Iya, kamu mau ikut. Kalau aku ada, dia tidak akan bicara apa-apa. Kamu saja yang pergi. Baiklah. Kalau sudah kenyang, ngaku saja. Aku sudah memberitahukan semua yang aku tahu. Juyun Chuan. Ini kenapa? Tidak tahu, tiba-tiba jadi seperti ini. Cepat bawa ke rumah sakit. Jun Chuan, dia tewas. Bukannya kamu sudah melihat. Sekarang bagaimana? Kamu pulang dulu, aku akan cari orang untuk urus pemakamannya. Baik. Dia sudah pergi, kamu tidak perlu pura-pura lagi. Kamu mau apa? Terima kasih sudah mau percaya padaku. Kalau bukan karena kamu cepat tahu Luo Fenghe memberi racun, aku sudah tewas. Sebenarnya, kamu juga tidak ingin aku tewas. Benar kan? Aku hanya tidak ingin kamu tewas di rumahku saja. Benarkah? Tentu saja. Boss Shu, aku menemukan bahwa keluarga Luo Fenghe mendapat investasi misterius sebelum Jiang Tianlin tewas. Itu Jiang Tianhao. Ya, Artinya, Luo Fenghe sudah mengkhianatinya sebelum Jiang Tianlin tewas. Dan kematian Jiang Tianlin sangat mungkin ada hubungannya dengan Luo Fenghe. benar. Jadi, keselamatan Nona Jiang masih sangat berbahaya. Sungguh merepotkan. Boss Shu, ini baju ganti yang Anda minta beberapa hari ini. Anda masih ingin tinggal di keluarga Jiang? Jiang Lanyue juga tidak tahu apa yang dicari Jiang Tianhao. Aku ingin tetap tinggal untuk mencari bukti lain. Ah, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk melindungimu. Lalu kenapa kamu tidak pakai baju? Aku baru masuk lewat jendela ingin ganti baju. Aku juga tidak tahu kamu ada di kamar. Jangan lupa kamu sekarang orang mati. Pergi sana. Lanyue, kamu tidak apa-apa? Boleh masuk? Jelas tidak boleh. Kamu tidak apa-apa? Aku dengar teriakanmu tadi. Tidak ada. Mungkin aku sedang menyanyi waktu mandi. Tapi aku sepertinya mendengar suara laki-laki. Tidak mungkin. Kamu salah dengar. Kamu ngapain? Aduh, Kamu kenapa? kakiku keseleo. Tidak apa-apa? Ada obat di ruang tamu. Bisa kamu ambilkan? Tentu saja. Kamu ngapain? Hanya ingin membuka tirai biar terkena sinar matahari. Aku sekarang akan ambilkan obat. Luo Fenghe. Kamu masuk ke kamar perempuan seenaknya? Tidak merasa tidak sopan? Kamu bukan perempuan lain. Kamu tunanganku. Apa aku benar-benar salah dengar? Sudahlah Lanyue.
Jangan merah. Aku akan ambilkan obat. Lukanya di mana? Tidak ada. Aku hanya bohongnya Luo Fenghe. Kamu jatuh ke aku bukan bohongan. Aku lihat. Sudah merah. Itu. Jangan bilang, jangan lihat, jangan pikirkan. Maksudku. Apa yang akan kamu lakukan dengan Luo Fenghi itu? Sebelum kehilangan ingatan, kamu sudah menipunya dengan flash disk palsu. Kamu tidak bisa menggunakan trik itu lagi. Merepotkan sekali. Xiao Yu, apakah ada masalah di perusahaan? Kudengar hari ini perusahaan mengadakan rapat pemegang saham. Karena kamu melepaskan hak waris. Jiang Tianhao resmi mewarisi posisi direktur utama. Tidak mungkin, aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti itu. Aku akan mengirimkan dokumennya padamu. Kapan kamu menandatangani dokumen itu? Aku hanya kehilangan ingatan, bukan bodoh. Mana mungkin melakukan hal sebodoh itu? Mereka memalsukan tanda tanganmu. Tapi ini memang tulisan tanganku. Itu Luo Fenghi sebelum pernikahan. Dia memintaku menandatangani perjanjian harta pranikah. Lalu kenapa berubah menjadi pelepasan hak waris? Aku akan menemuinya. Selamat sayang, mulai sekarang. Kamu benar-benar putri sulung keluarga Jiang. Jiang Lanyu pasti tidak menyangka. Kita memanipulasi tinta, perjanjian yang dia tanda tangani akan berubah menjadi kertas kosong hanya dengan tanda tangannya. Tenang saja, karena kerjamu yang baik di perusahaan. Sekarang Jiang Lanyu sangat percaya padaku. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti bisa menemukan barang ayahnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Besok malam, Jiang Tianhao akan mengadakan pesta. Merayakan dirinya menjadi pemimpin keluarga Jiang. Mereka merampas milikku, aku harus membuat mereka menderita. Menting, selamat ayahmu menjadi direktur utama. Menting, gaun ini sangat cantik. Ini pasti haute couture terbaru tahun ini? Tentu saja. Wah, ini kan sepupuku, masih pakai gaun tahun lalu. Tidak ada uang untuk beli? Hadir di pesta yang sama denganmu, pakai apapun aku tetap menang. Jiang Lanyu, ini pesta keluargaku. Aku tidak menyambutmu, pergilah. Aduh, semua cepat dengar. Dia merampas harta keluargaku. Sekarang malah mengusirku, mana keadilannya? Jiang Lanyu, diamlah. Aduh, Aku bahkan belum menyentuhnya. Fenghi. Dia mendorongku. Fenghi, kamu akan membelaku, kan? Dia kan adikmu. Lagi pula hari ini, hari bahagia paman. Kamu bilang aku harus percaya padamu. Tapi sekarang kamu malah memihak orang lain. Gimana aku percaya? Kalau kamu memihak dia. Ya udah, kita batalin tunangan aja. Luo Fenghi, berani beraninya kamu mukul aku. Jiang Menting, keterlaluan banget sih kamu. Gimana bisa kamu perlakukan Lanyu seperti ini? Dia kan kakakmu. Fenghi, kamu baik banget sama aku. Jiang Lanyu, kamu tangguh ayah. Makasih ya Fenghi. Wajar dong jagain kamu, soalnya aku tunanganmu. Bisa ambilin aku segelas anggur? Bisa. Menting, nanti ke kamar atas. Biar aku lihat mukamu. Pusing banget, aduh. Fenghi, gimana nih? Masih banyak tamu di sini, malu dilihat mereka. Di atas ada baju bersih, mau ganti di atas? Boleh juga. Targetnya udah pergi, sisanya tergantung kamu. Santai aja, pasti aku kasih hadiah spesial buat pamamu. Selamat datang di pestaku, di sini. Aku mau umumkan kabar baik. Aku resmi mengambil alih keluarga Jiang. Menjadi pengelola keluarga Jiang. Sekalian, aku mau perkenalkan putri tercintaku. Menting.
Dia selingkuh sama tunangan Jiang Lanyu. Sampai rebut pacar kakak sendiri. Kalau you can get into Pacmo, nipu barang peninggalan ayah Jiang Lanyu. Udah lama aku habisin dia. Barangnya sebentar lagi dapat. Stop, sekarang juga berhenti. Kasian banget sih Jiang Lanyu. Yang tua rebut hartanya, yang muda rebut pacarnya. Paman, kamu udah rampok keluarga kami sekarang. Malah ngincar barang peninggalan ayahku, kebetulan. Sekarang semua pada dateng, tolong dong nilain. Lanjue, peninggalan aja mujakmu. Paman gak ada niat jahat. Menting ini masih belum ngerti, tenang aja. Paman bakal hukum dia. Rebut tunangan sepupu sendiri, gak punya hati. Ngincar peninggalan ayahku, gak punya moral, paman. Di keluarga Jiang kita, orang jahat yang tidak punya hati nurani ini harus dihukum dengan aturan keluarga, kan? Tunggu sampai pesta selesai. Semua orang tahu, paman sangat menyayangi putrinya. Paman tidak tahan ketika pesta berakhir. Semua orang ada di sini, biarkan mereka melihat. Pemimpin baru keluarga Jiang. Apa aturan keluarga kita Jiang? Lanyu, kamu benar-benar anak yang baik. Adikku yang kulitnya halus dan lembut ini. Kalau sampai dipukuli oleh orang-orang kasar di rumah, bagaimana? Jiang Lanyu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku yang akan melakukannya sendiri. Paman tenang, aku seorang gadis, tidak terlalu kuat. Pukulan ini untukmu yang mencuri tunanganku. Aduh, Pukulan ini untukmu yang mengincar milik ayahku. Pukulan ini untukmu yang moralnya busuk. Tidak pantas menjadi anggota keluarga Jiang. ayah. Selamatkan aku. Sudah cukup. Jiang Lanyu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku bukan anggota keluarga Jiang. Tidak perlu mematuhi aturan keluarga Jiang. Bagaimana bisa tidak dihitung? Secara nominal kau adalah tunanganku. Dianggap setengah anggota keluarga Jiang, tapi sebenarnya kamu adalah pacar Menting. Juga dianggap setengah anggota keluarga Jiang, setengah ditambah setengah. Apakah itu berarti satu anggota keluarga Jiang? Bagaimana bisa itu seperti itu? Paman, Menting kita sudah cukup menderita. Dua orang yang bersalah, kenapa hanya satu yang dihukum? Paman, setuju kan? Setuju. Sekarang aku sudah selesai mengumpulkan. Belum. Jiang Lanyu, jangan keterlaluan. Ayahku belum lama meninggal. Kamu sudah berselingkuh dengan sepupuku sendiri. Dan bahkan ingin membunuhku. Semuanya, apakah aku keterlaluan? Tidak. Dengar itu? Aku akan membatalkan pertunangan kita. Dengan begitu aku hanya setengah anggota keluarga Jiang. Setengah hukuman keluarga sudah cukup kan? Tidak cukup. Masih kurang. Tadi yang kutembak adalah milikku sendiri. Sisanya setengah ini. Aku gantikan adikku Menting. Jiang Lanyu. Kalian ternyata. Tadi di pesta saat membongkarku. Kamu kan sangat sombong. Sekarang jatuh ke tanganku. Sekarang tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Belum tentu. Aku tahu Jiang Lanyu ada di tanganmu. Ayo kita bertransaksi. Jun Chuan, kamu ternyata belum mati. Terkejut tidak? Percayalah, transaksi ini sangat menguntungkan bagimu. Tidak mau, pergi sana. Tukar Jiang Lanyu dengan ayahmu. Kamu yakin tidak mau menukar? Apa? Ayahku ada di tanggamu. Aku ada di bawah rumahmu. Bawa Jiang Lanyu untuk menukarnya. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyerahkan Jiang Lanyu kepada mereka. Suruh semua bodyguard datang, aku akan turun melihat. Baik.
Ini mobil Junchuan, kosong. Sayang, itu masalah. Pergi. Kamu datang dari mana? Dulu saat tinggal di rumahku, kamu selalu ingin kabur. Aku pasang monitor di HP Miu. Syukurlah, kamu akhirnya datang. Mereka hampir membunuhku. Jiang Menting dan Luo Fenghe sudah pulang. Kalian hati-hati jangan sampai bertemu. Pergi. Setinggi ini, kamu mau aku lompat dari sini? Kamu profesional, aku tidak. Tidak ada waktu lagi, mereka sudah kembali. Lewat pintu depan kita akan bertemu. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Lagi-lagi mereka kabur. Lagi-lagi Junchuan merusak rencanaku. Bukannya kamu bilang Junchuan sudah mati? Aku melihatnya menghembuskan napas terakhir. Jiang Lanyu yang manis itu tidak pernah percaya padaku. Dasar tidak berguna, hal kecil saja tidak bisa kamu selesaikan. Aku beritahu, sekarang kamu sudah tidak berguna. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku suka kamu karena Jiang Lanyue. Kau tunangannya, dia selalu menindasku sejak kecil. Apapun yang dia suka, pasti ku rebut. Dengarja, sekarang kau sudah tak berguna. Kirolak kau. Lepaskan aku. Jiang Manting, berapa banyak yang kulakukan untukmu? Demiku, mengenali Jiang Tianlin dan penuh ayahnya. Itu demi dirimu sendiri. Kalau bukan karena Jiang Tianlin tak memberimu investasi, apa kau akan memilih mengkhianatinya, memilih ayahku? Kalau bukan karena aku, kau tak bisa bahkan ada Jiang Lanyu. Melepaskan Warisan. Sekarang grup Jiang milik kalian berdua. Kau ingin putus denganku. Hian Manting, dengar ya. Ingin habis madu, sepa dibuang? Tak mungkin. Kau, Luo Fenghe. Luo Fenghe. Hentikan. Atau ku bunuh Jiang Manting. Biar kami pergi. Biar mereka pergi. Sekarang bisa lepaskan aku kan? Suruh mereka mundur. Mundur, kalian semua mundur. Apalagi yang kalian tunggu? Kijar. Kenapa? Agak sakit. Kulihat. Sudah sadar. Saya tahu. Kau jangan-jangan lupa lagi? Dokter. Cuma bercanda. Sebenarnya, ingatanku sudah pulih. Sungguh. Aku mengkhianati Jiang Tianlin demi kau. Membantu ayahmu membunuhnya. Kau merekam. Iya, dengan ini cukup untuk hukum mereka. Kalung ini sebelumnya putus, kulihat kau selalu memakainya. Kusimpan dulu untukmu. Terima kasih ya. Ini hadiah ayahku, sangat berharga bagiku. Lanyue, bagaimana menurutmu lukisan ini? Lumayanlah. Ayah beli ini dengan harga mahal loh. Kau cuma bilang lumayan? Kalau suatu hari, keluarga Jiang kita kalau bangkrut, jual saja ini. Kamu bisa hidup dengan baik. Cih. Keluarga Jiang punya ayah. Mana mungkin bangkrut? Jangan ngomong sembarangan. Aku cuma bilang jaga-jaga. Jangan ada jaga-jaga. Baik. Ini, kalungnya, untukmu. Ini khusus ayah pesan untukmu, loh. Dipesan khusus? Kalau pesanan khusus, mestinya ada nama aku atau semacamnya. Nanti kamu akan mengerti sendiri. Semoga kamu tak perlu menggunakannya. Pulang.
Ini semua bukti kejahatan Jiang Tianhao. Pantasan dia mau merebutnya dengan segala cara. Bukti ini cukup untuk menjerat Jiang Tianhao. Tapi ini menyangkut 90% aset keluarga Jiang. Keluarga Jiang akan hancur. Aset macam ini lebih baik tidak usah. Aku yakin kalau ayah masih hidup, dia akan mendukungku. Aku akan menyerahkan bukti ke polisi. Aku temani kamu. Pantasan tak bisa menemukan barang itu. Ternyata disembunyikan sangat rahasia. Kalau begitu, kamu tak diperlukan lagi. Ayah, biar aku yang urus. Yun Chuan, kamu tidak merasa mobil di belakang terus mengikuti kita? Duduk yang kuat. Jiang Lanyue, aku suka kamu. Yun Chuan, kamu harus bilang ini sekarang juga. Orang yang dikirim Jiang Tianhao kali ini jelas tak berniat membiarkan kita. Jaga-jaga kalau ada apa-apa. Aku tak mau ada penyesalan. Cih. Tutup mulutmu. Fokus nyetir. Bau apa ini? Sial, mereka sudah utak-atik mobilnya. Turun. Bukti. Tak sempat. Jiang Manting, ini semua salahmu. Pasti kamu yang utak-atik mobilnya. Jiang Lanyue, kamu harus punya bukti kalau ngomong. Mobil itu, door, langsung hancur. Tak ada yang tersisa. Dalam ledakan itu, tak ada yang tersisa. Kau kira aku masih takut padamu sekarang? Hello. Pasien ini mengalami luka bakar parah di punggung. Dois-tu l'en résultat, plus je garotak. Disarankan untuk segera operasi. Silakan bayar biayanya. Total 200.000. Dok, aku tidak bisa mengumpulkan uang tunai sebanyak itu dalam waktu singkat. Bisa tidak diberi tenggat waktu beberapa hari? Tapi pasien tidak bisa menunggu. Jika tidak segera dioperasi, nyawanya bisa terancam kapan saja. Jiang Lanyue, hanya 200.000. Kau, putri keluarga Jiang, tidak bisa membayarnya? Tapi aku punya. Tadi saat memukulku, kau sangat sombong, bukan? Pukul aku. Aku janji tidak akan melawan. Memyu kaumu? Aku malas tanganku kotor. Tidak usah repot-repot. Tamparan kok tidak bersuara? Keras sedikit. Jiang Lanyue, aku pinjamkan 200.000 ini padamu. Dengan apa kau akan membayarnya? Aku bisa bekerja untukmu. Bekerja untukku? Kau pikir grup Jiang ini tempat apa? Tapi di rumah kami butuh pelayan yang membersihkan toilet. Aku bisa. Sekarang bisa dipinjamkan? Baik. Ini baru 50.000. Sisanya, lihat performamu nanti. Kenapa? Tuan makan tidak tahu harus melayani? Ambil itu. Silakan dinikmati, Nona. Sekotor ini, bagaimana aku bisa makan? Jejek? Dokumen yang kulihat dulu berbentuk fisik. Aku memfoto dan membuat cadangannya, ada di rumah Jiang. Itu bukti terakhir. Aku harus mendapatkannya. Tapi sekarang, Jiang Menting menguasai rumahmu. Dan di luar banyak penjaga, sulit masuk. Kalau begitu, suruh Jiang Menting menjemputku. Kau harus ikut berakting denganku. Kamera yang kupasang di ruang baca keluarga Jiang dulu.
juga berjasa, kan, Menting? Jangan marah lagi, kita berbaikan, ya? Manting, apa kau sedang ada masalah? Bukan Jiang Lanyu itu lagi. Katanya burung phoenix yang kehilangan bulu tak lebih baik dari ayam. Tapi meski sekarang dia cuma ayam, dia tetap ayam liar yang keras kepala, berani melawanku. Banyak cara untuk menyiksanya, ngapain pakai cara begini? Coba ceritakan. Kamu lupa dulu kita kerja apa? Maksudmu? Kau suruh aku pakai ini? Tidak mungkin. Kenapa? Tidak suka modelnya? Aku punya yang lebih terbuka. Aku tidak mau pakai. Ayo, kakak baikku, dia tidak suka baju ini. Dia juga tidak patuh. Kau yang suruh dia pakai. Jam 12, Lan Yu belum keluar. Pasti Lan Yu ada masalah, kau periksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik. Aku pakai, aku sendiri yang pakai. Jiang Lanyu, kalau dari dulu kau patuh seperti ini, kan tidak jadi begini. Jiang Lanyu, kau ngapain sih? Wanita ini aku mau, bawa dia ikut aku malam ini. Tidak boleh, dia tidak boleh keluar. Mana dia tidak boleh, cuma soal harga saja. Cuma harga yang tidak pas, sebutkan harganya. 1 juta. Deal. Sekarang, sudah sadar? Lebih baik. Kukira kau akan memanfaatkan situasi. Langsung menjadikannya kenyataan. Siapa bilang aku tidak mau? Apa? Ah, maksudku tadi kau tidak sadar. Aku tidak mau mengambil keuntungan. Juyun Chuan begitu disiplin ya? Tidak perlu. Aku dalamnya kan tidak telanjang, lagi pula. Kau kan sudah pernah lihat. Sudah dapat? Besok, aku serahkan ke polisi. Belakangan ini, menerima laporan dari warga yang peduli. Berhasil menggulung sindikat kriminal besar grup Jiang. Saat ini Direktur Grup Jiang, Jiang X Hao telah ditangkap. Semua bisnis ilegalnya disegel. Mantan Direktur Grup Jiang Jiang Tianlin, serta kasus pembunuhan Direktur Grup Lu Yunting juga telah terungkap. Pelakunya adalah Jiang Tianhao dan Luo Fenghe. Perkembangan selanjutnya bagaimana? Stasiun kami akan terus melaporkan. Ayah, kau lihat? Aku sudah membalaskan dendam untukmu. Jika bosmu tahu di alam baka, pasti dia akan tenang. Bosku. Bukankah kau pengawal Lu Yunting? Benarku. Aku ingin pulang sebentar. Jiang Lanyu. Jiang Lanyu, ini semua salahmu. Sekarang semuanya sudah hilang. Keluarga Jiang hancur. Puaskah kau? Masih kurang puas, kok bisa ada ikan yang lolos seperti kau? Kau. Jiang Manting. Kau pikir bisa bicara denganku sekarang? Karena kau bersih? Kalau bukan karena ayahmu yang menanggung semua tuduhan, kau harus berhati-hati. Jiang Lanyu. Kau menyakitiku, kau menghancurkan keluarga Jiang, aku takkan membiarkanmu. Aset grup Jiang hampir semua disita. Hanya tersisa perusahaan ini. Kupikir di sini lebih baik. Jiang Menting bilang gaji karyawan tak bisa dibayar. Banyak karyawan diusir tanpa dibayar. Bayar utang. Keluarga Jiang brengsek. Bisnis macam apa ini? Kami semua kena getahnya.
Kau baik-baik saja? Baik. Dulu, aset keluarga Jiang jatuh ke tangan Jiang Tianhao. Aku benar-benar tak punya cara sekarang. Ini kartu bank pribadiku. Hanya segini yang tersisa. Sudahlah. Sekarang kau lihat kan? 90% aset grup Jiang disita. Sedikit yang tersisa juga jadi milik Jiang Menting. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku tak butuh pengawal. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku tak butuh pengawal. Kebetulan, aku juga tak ingin jadi pengawalmu. Aku ingin jadi pacarmu. Jiang Lanyu, maukah kau jadi pacarku? Maaf. Aku tak mau. Kenapa? Karena sekarang aku tak punya apa-apa dan penuh masalah. Aku tak ingin menyusahkanmu. Gak apa-apa kok. Lagi pula aku cuma bodyguard, tak perlu takut. Kita emang dari awal gak punya apa-apa. Mau apa? Kita berusaha bareng aja. Ini semua, aku mau semuanya. Ngapain sih? Gak hemat uang ya? Yang satu ini aja cukup. Meski kamu jago bela diri, tapi nanti mungkin gak bakal ketemu bos baik aku yang royal kayak gini. Uang harus dipakai hemat. Lagi pula, pekerjaanmu ini kan makan usia muda. Kalau sekarang boros, nanti udah tua gak bisa bertarung lagi gimana? Wah, pemikiranmu jauh juga ya. Tentu dong. Halo, Bos Zhang. Soal kerjasama yang kita bicarakan kemarin, kapan Bapak ada waktu? Urusan keluarga Jiang itu udah tersebar kemana-mana. Organisasi kriminal mau kerja sama-sama aku? Kamu gak malu, aku yang malu. Bos Hang. Pinjam HP MU dong. Halo, Bos Wang. Jiang Lanyu, aku gak mau ketemu kamu. Aku udah blokir kamu, gak lihat ya? Pernah kepikiran gak buat lanjut kerja sama dengan grup lu? Waktu ayahku masih ada, dia bisa nangkep proyek sebesar apa. Masa grup lu mau lirik aku? Emas dimanapun bakal bersinar. Tapi, kalau kamu jadi CEO grup lu, kamu lihat aku, pasti juga mau ngindarkan? Enggak. Lagi pula dia kan pamanku sendiri yang bunuh kakaknya. Kalau dulu Lu Yunting gak milih grup Jiang, dia gak bakal kena musibah kayak gini. Kamu juga korban dalam hal ini. Kamu gak dapat keuntungan dari kejahatan mereka. Gak perlu nanggung dosa mereka. Juga gak perlu merasa bersalah atas kejahatan mereka. Makasih udah menghiburku. Lanyu, aku mau nanya sesuatu nih. Aku punya teman. Dia bohongin pacarnya. Gimana ya? Ju Yun Chuan, kamu bohongin aku apa? Gak ada. Jujur dipermudah, ngelak dipersulit. Beneran gak ada? Beneran cuma teman doang? Beneran. Oke, cerita aja, temenmu bohongin apa? Jadi, waktu itu biar bisa bareng, dia menyembunyikan.
Sedikit tentang identitasnya. Lebih spesifik. Dia menggambarkan dirinya sebagai profesi yang berbeda. Perbedaan antara dua profesi itu cukup besar. Penipu, bajingan. Bagaimana bisa perasaan dibangun di atas kebohongan? Kamu sebaiknya mengurangi kontak dengan teman seperti itu. Dia juga punya alasan tersendiri. Apa alasan yang tidak bisa dikomunikasikan? Juyun Juan, aku peringatkan kamu. Jangan seperti ini, dengar tidak? Halo, Bos Wang. Saya Jiang Lanyu. Kemarin sudah menghubungi Anda. Bukankah sudah kubilang, jangan cari aku lagi? Tolong lihat proposal proyek saya. Hanya butuh beberapa menit saja. Zhang Lanyu. Siapa di lingkaran ini yang tidak tahu keluarga Jiang? Berbisnis prostitusi. Tapi dengan kecantikanmu, jika mau turun tangan sendiri, bisa dipertimbangkan. Bos Wang, bukankah kita sedang bicara kerjasama? Kenapa malah ngobrol dengannya? Kamu lebih tahu situasi. Lawan aku. Terima kasih. Aku baik-baik saja, ditolak mitra itu hal biasa. Sebenarnya, setelah dipeluk olehmu, hatiku lebih tenang. Bajuku kotor. Tidak apa-apa. Baiklah, aku harus ke tempat berikutnya. Dadah. Itu Bos Wang. Itu yang sebelumnya. Selalu ingin bekerja sama dengan kami, Grup Wang. Bosnya. Oh, Begitu. Wang Group harus bangkrut. Bos Yu. Kenapa kamu tidak bicara langsung dengan Nona Jiang soal kerjasama? Aku juga ingin, tapi masalahnya. Dia tidak tahu aku direktur grup Lu. Sudah lama sekali, kamu belum memberitahunya? Aku juga tidak bermaksud menyembunyikannya. Awalnya aku ke keluarga Jiang. Hanya untuk menyelidiki penyebab kematian kakakku. Aku bukan ke sana untuk berteman. Lalu dia mengira aku bodyguard kakakku, aku juga tidak membantah. Tapi, kemudian kamu punya banyak kesempatan. Aku takut dia marah, jadi tidak memberitahunya. Apa ini? Tabunganku selama ini, semuanya untukmu. Untuk apa ini? Ambil ini untuk buka perusahaan yang lebih besar. Jiang yang baru. Kalau ini kurang, gadaikan ini, pasti masih ada nilainya. Juyun Juan, pernahkah kamu berpikir, kalau aku gagal, kamu nanti tidak punya apa-apa lagi? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak punya apa-apa? Aku masih punya kamu. Lagi pula, aku percaya padamu. Kamu kan Nona Jiang. Ada berapa uang di kartu ini? 1 juta. Lu Yunting memang sangat baik padamu. Pantasan dia sudah tiada, kamu masih mau balas dendam untuknya. Juyun Juan, ini surat hutang. Kasih aku waktu, pasti aku bisa kembalikan uangmu. Tidak perlu. Uang ini memang untukmu. Tidak boleh. Ini kan tabungan nikahmu. Kalau aku habiskan, nanti kamu pakai apa untuk menikahiku? Kamu sangat ingin menikah denganku ya? Permisi, apakah perusahaan masih menerima karyawan? Ya. Su Xiaoyu. Kamu melamar ke perusahaanku? Gaji di sini tidak setinggi di tempat Jiang Menting. Tapi aku lebih percaya padamu. Terima kasih, selamat bergabung. Apa ini? Ini rencana kerjasama grup Jiang dan grup Lu. Terima kasih sudah membawakan ini untukku. Ini proyek terpenting ayahku sebelum meninggal. Sayangnya, Bos John, jangan bilang, proyek ini akan dimulai lagi, akan ada tender. benarkah? Ayahnya kan yang membunuh bos Lu. Apa dasar Jiang Menting berpikir, grup Lu mau kerjasama lagi dengannya? Jiang Menting gila ya? Katanya, yang naik jabatan di grup Lu adalah adik bos Lu. Mereka sebelumnya tidak akur. Jadi bos Lu mengirimnya ke luar negeri. Saudara tidak akur. Lebih dari tidak akur, mereka bermusuhan. Katanya ini anak haram keluarga Lu. Bahkan marganya bukan Lu,
Di mana kita bisa bertemu dengannya? Jiang Menting bilang besok ada acara. Dia akan datang. Halo, tolong tunjukkan undangan. Zhang Lanwei, kok di mana-mana aku ketemu kamu sih? Ini tempat yang pantas buat kamu? Kamu aja bisa datang, masa aku nggak boleh? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa disamain sama aku? Jiang Menting. Keluarga Jiang bisa sampai seperti ini, bukan karena aku yang kasih bukti, tapi karena kamu dan bapakmu jahat banget. Berdiri di sini sok jagoan, kamu itu siapa? Boss Wang. Zhang Lanwei jangan beli aku. Zhang Lanyu. Kamu tuh kayak anjing ngendus duit, ketemu orang kaya langsung dateng ya? Mau cari investor di sini? Dengar ya, malam ini. Gue nggak bakal kasih duit, semua orang di sini. Juga nggak bakal kasih duit ke Elo. Dengar nggak? Dengar langsung minggir. Orang yang undangan aja nggak dapet. Berani-beraninya masih berdiri di sini. Kok Lanyu bisa dateng? Jangan sampai dia tahu aku di sini. Yun Chewan. Kok kamu di sini? Aku. Kerja jadi satpam di sini. Iya, bagian keamanan. Kamu? Aku mau cari investor, tapi ditahan di luar. Investor? Kamu satpam sini? Jadi kamu masuk sini. Boleh? Gak apa-apa. Ayo. Kamu bawa aku masuk gini, nanti ada masalah nggak? Gak apa-apa. Ya udah, good. Gue heran kamu bisa masuk, ternyata pakai bodyguard ini. Dengar ya, sekarang juga. Usir Jiang Lanyu buat gue. Kalau nggak, bikin kamu dipecat. Aku pergi. Percaya aja, gak apa-apa. Lihat nih adegan haru, jangan-jangan kalian jadian? Sada anjing terlantar, sada anjing penjaga orang kaya. Kalian berdua emang cocok. Nggak pakai embel-embel putri keluarga Jiang. Ya cuma pantas dapet yang kayak gini. Aku emang nggak bisa ngalahin kamu. Nggak kayak si bos Wang itu. Umurnya tua banget, bisa jadi bapak kamu. Zhang Lanwei, tunggu aja. Boss Wang. Kayaknya aku pergi aja deh. Mau pergi? Sudah terlambat. Aku sudah menyuruh Bos Wang memberitahu panitia. Ada 2 serangga menjijikkan yang menyusup ke sini. Santai saja, abaikan mereka. Kamu cuma bodyguard, berani-beraninya bicara seperti itu. Jiang Lanyue, hanya kamu yang mau memandangnya. Dia bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada Bos Ju. Direktur Ju. Boss Su. Boss Wang, kamu salah orang kali? Dia cuma bodyguard. Apa yang kamu omongkan ini? Ini adalah direktur baru grup Lu. Zhu Yunchuan. Bos Su. Tidak mungkin. Bos Ju, aku tidak kenal orang ini. Tapi aku dengar, Bos Wang yang membawanya masuk. Aku akan segera mengusirnya. Pasti tidak akan mengganggu pandanganmu. Pergi. Bos Ju, sejak 2 hari lalu, perusahaan di bawah grup Lu menghentikan kerjasama denganku. Aku tidak tahu di mana aku menyinggungmu, tolong maafkan aku. Lepaskan aku. Kamu tidak menyinggungku. Kalau begitu, Kamu menyiinggungnya. Bos Wang, nasib itu berputar. Tak disangka putarannya secepat ini. Zhang Lanyu. Nona Jiang, sebelumnya aku tidak tahu diri. Semua salahku, investasi yang kamu minta dulu. Aku akan segera mengurusnya untukmu. Kamu pikir aku masih butuh kamu sekarang? Nona Jiang, tolong maafkan aku, bantu aku. Bos Wang, investasi hari ini. Tidak hanya grup Lu yang tidak akan membantumu, semua orang di sini tidak akan membantumu. Jujur saja. Bagaimana bisa kamu menjadi direktur baru grup Lu? Bukankah kamu bodyguardnya Lu Yunting? Itu tebakanmu, aku tidak pernah bilang. Lu Yunting adalah kakak kandungku. Lalu kenapa kamu marga Ju? Aku pakai marga ibuku. Sebenarnya aku sangat menyesal, hari itu. Awalnya aku akan pergi bersamanya. Tapi aku terlambat datang. Dia sudah tewas. Aku selalu berpikir, kalau saja aku ikut dengannya, dia pasti tidak akan celaka. Jadi,
Aku harus menemukan pembunuhnya. Aku tidak sengaja menipumu. Hari ini kamu bahkan bilang kamu petugas keamanan pesta. Itu memang bohong. Kamu malah terlihat bangga ya? Lanyu, aku tidak berani lagi. Maafkan aku. Lanyu, maafkan aku. Tidak mungkin. Aduh. Lanyu. Jangan marah lagi padaku, ya? Kalau masih marah, Kamu akan apa? aku akan minta maaf sepenuh hati. Terus gimana? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sudah, aku maafin. Lanyu. Aku berencana menghidupkan kembali proyek keluarga Jiang. Soalnya, ini hal yang paling diinginkan kakakku dan ayahmu dulu. Aku ingin menyelesaikannya untuk mereka. Jadi, kamu punya ide khusus? Bisa saja, sih. Tergantung bagaimana Nona Jiang bisa meyakinkanku. Bos Ju, puas? Jangan gitu deh. Lebih baik kita tender dengan adil dan transparan. Yun Chuan, kali ini aku ingin mengandalkan usahaku sendiri untuk memenangkan tender ini. Lebih baik kamu jangan ikut campur. Tapi aku tahu kamu ada di dalamnya. Dan harus berlaku adil. Ini terlalu berat bagiku. Begini saja, kamu jangan ikut, serahkan pada bawahanmu untuk menyelesaikan rencana selanjutnya. Baik, aku setuju. Bos Ju, kopi Anda. Taruh saja di sana. Jiang Menting, bagaimana caramu masuk? Kangen, ya datang. Aku cuma bodyguard receh, tidak pantas. Jiang Menting, sepercaya apa dirimu dengan wajah dan tubuhmu? Sampai mengira aku masih mau sama kamu setelah ayahmu membunuh kakakku? Kakakmu tewas, ayahku juga sudah dihukum. Lagi pula, tanpa ayahku, bagaimana kamu bisa jadi presiden direktur Lu Group? Keluar. Masa Zhang Lanwei, dia juga keluarga Zhang? Kalau Zhang Lanyu bisa, kenapa aku tidak bisa? Kamu pantas dibandingkan dengannya? Ada orang di luar tidak? Kalian mau apa? Lepaskan aku? Maaf, Bos Ju. Ini kelalaian saya. Bonus bulan ini kamu tidak dapat. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Su Xiaoyue, mari kita bicara. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku tahu kondisi keluargamu agak sulit. Ibu sakit, adik sekolah, memang agak sulit. Kamu mau apa? Tidak perlu gugup seperti ini. Aku hanya ingin menunjukkan jalan yang jelas, membantumu menyelesaikan kesulitan. Kamu akan membantuku? Apa ini? Buka dan lihat. Aku butuh bantuan kecil darimu. Bantuan apa? Saat tender nanti. Ganti proposal Zhang Lanwei. Tidak mungkin. Ini hanya uang muka. Aku beri kamu 2 hari untuk mempertimbangkan. Pikirkan ibumu, pikirkan adikmu. Ayo, kamu. Su Xiaoyu, sudah dipikirkan? Aku setuju. Aku tahu kamu pasti akan membuat keputusan yang tepat. Jiang Menting, kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Perusahaan kecilmu saja bisa datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Zhang Lanyu, kamu tunggu saja kekalahanmu. Proposal dari berbagai perusahaan sudah kami lihat. Setelah evaluasi dan peninjauan internal grup kami telah memilih hasil akhir. Pemenang tender adalah... Tender ini pasti aku yang menang. Zhang Lanyu, rasanya tidak enak dikhianati orang terdekat, ya? Nona Jiang Lanyu. Bagaimana mungkin? Kamu meragukan grup Lu kami? Bagaimana mungkin proposal Zhang Lanyu lolos? Padahal jelas. Apa yang salah dengan proposalku? Jiang Menting, bagaimana kamu tahu isi proposalku? Bagaimana mungkin aku mengkhianati bos Jiang karena kamu? Ibu, tenang, biaya rawat inapmu akan segera kucari. Aku memang butuh uang ini. Xiao Yu, periksa lagi proposal ini sekali lagi. Bos Zhang, kamu begitu saja memberikannya padaku? Memang kenapa? Aku sudah mempekerjakanmu. Aku percaya padamu. Bos Zhang, sebelumnya Jiang Menting juga menghubungiku. Dia memberiku sejumlah uang, dia ingin aku mengganti dokumen tender ini. Lalu kenapa kamu tidak menyetujuinya? Lalu kenapa kamu tidak menyetujuinya? Kita manfaatkan saja. Sekarang katakan padamu bahwa kamu menyetujuinya. Baik. Ini untukmu. Tidak, Bos Jiang, ini tidak bisa aku terima.
Anda baru saja membuka perusahaan ini, di mana-mana butuh uang. Aku melihat semuanya. Jiang Menting menyuapmu dan memberimu uang. Kamu setia mengikutiku seperti ini. Apa aku bisa tidak memberimu apa-apa? Terima kasih, Bos Jiang. Aku baru saja mendengar, kamu sangat butuh uang sekarang. Dalam situasi seperti ini, kamu masih bisa mempertahankan prinsipmu. Ini sangat tidak mudah. Setelah kita menangkan proyek Lu, masih khawatir tidak ada uang? Penipu. Kalian bekerja sama menipuku. Memanfaatkan stafku, mengganti dokumen tenderku, dan menggunakan cara tidak fair untuk bersaing secara bisnis. Jiang Menting, kamu sudah melakukan kejahatan. Aku akan menyerahkan bukti-bukti ini ke polisi. Jiang Menting, kamu akan segera bertemu dengan ayahmu di dalam sana. Zhang Lanue, kamu lisik. Bayangkan adegan itu, aku ikut tersentuh untukmu. Nona Jiang Lanyu berhasil memenangkan tender kali ini. Apa perasaan Anda? Pertama, aku sangat berterima kasih kepada grup Lu atas kesempatan yang diberikan padaku. Pengakuan APA? Pengakuan karena kamu membisik di bantal, ya? Rekam dia berita besar. Naonya Jiang Menting, Anda bisa menjelaskan secara detail? Anda pikir ada transaksi dalam tender ini, ya? Ya, memang ada transaksi dalam. Sebenarnya Zhang Lanue yang akan dipelai. Karena dia dan Tuan Junchuan memiliki hubungan tidak senonoh. Jiang Menting, kamu memfitnah. Aku menuduhmu, berani tidak kamu katakan di depan semua orang. Di depan penonton seluruh negeri. Kamu dan Junchuan tidak ada hubungannya sama sekali. Paisaka and the Jelaskan APA Hubungan and the Tengen Tuan Junchuan? Hubungan antara kalian berdua. Apakah ini memengaruhi hasil tender ini? Biar saya yang jawab. Saya Jun Chuan, Direktur Grup Lu. Saya dan Lanyu adalah pacar. Jadi memang benar. Jadi Jiang Lanyu menang tender. Karena kepentingan pribadi Anda? Justru sebaliknya, untuk menjamin keadilan tender ini. Saya sama sekali tidak ikut campur dalam proses tender. Ini juga keinginan Lanyu. Masa sih? Kamu menilai orang lain berdasarkan dirimu sendiri, makanya merasa tidak mungkin. Kamu. Kenapa kamu langsung mengumumkan hubungan kita? Memangnya aku sememisalkan sampai harus disembunyikan? Bukan, cuma sekarang kamu sudah mengumumkan hubungan kita. Bahkan kalau aku berhasil menang tender usahaku sendiri. Jadi tidak jelas dong. Kalau niatnya baik, tidak perlu takut gosip. Tapi rumor tetap tidak bisa dihindari. Tenang saja. Nanti akan saya umumkan seluruh proses tender perusahaan. Aku memang sama sekali tidak ikut campur, soalnya sudah janji sama kamu. Makasih ya. Cuma segini? Kurang dong. Terus mau gimana? Bos Jiang, semoga kerjasama kita lancar ke depannya. Bos Ju, semoga kerjasamanya lancar. Zhang Lanue. Kamu selalu lebih hebat dalam segala hal. Waktu ayahmu masih hidup juga begitu. Sekarang ayahmu sudah tidak ada, masih tetap begitu. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lanyu, cara kamu membalut luka masih sama seperti pertama kali. Gak ada peningkatan sama sekali. Gak suka? Cari orang lain saja kalau begitu. Gak berani, gak berani. Aku rasa bagus kok, cuma dibalut seperti ini. Jadi gak bisa makan, kamu harus suapin aku. Baik. Terus mandi juga gak bisa, kamu harus bantu aku. Makin lama makin melunjak. Mau mandi ya mandi. Gak mau ya sudah. Beneran gak dibantu mandi? Perusahaan milik Bos Jiang Menting dinyatakan bangkrut. Kamu tidak senang? Senang. Kalau senang kenapa menghela napas? Itu kan hasil jerih payah ayahku membangun kerajaan bisnis ini. Melihatnya jadi seperti sekarang, aku agak sedih. Begini saja, kamu kembali ke perusahaan dan lihat apakah ada talenta yang bisa direkrut. Perusahaan. Serius? Bukan semua orang ya. Harus benar-benar sesuai standar rekrutmen perusahaan. Baik, aku akan segera mengurusnya. Ayah, jika kau ada di sini, kau pasti akan mendukungku. Benar kan? Aku pasti akan menyelesaikan apa yang ingin kau lakukan. Apa katamu? Jiang Menting kabur? Ya, baik itu persaingan tidak sehat atau melukai orang dengan sengaja. Cukup untuk membuatnya kewalahan, dia kabur sebelum ditangkap. Kerahkan lebih banyak orang, bagaimanapun juga harus menemukannya. Siap.
Ini mau melamar ya? Kamu cantik sekali hari ini. Jangan-jangan main yang menyembunyikan cincin di dalam kue, klise banget. Adegan kayak gini siapa sih yang suka? Ketinggalan zaman. Makan pelan-pelan, masih banyak hidangan yang belum disajikan. Ada kue, ada makan malam, ngapain seribet ini? Hari ini ulang tahunmu. Lupa ya? Mau kemana? Ganti baju, kebanyakan makan kue, roknya terlalu ketat. Juyun Cuan ini. Cincinnya sudah dibeli tapi diam saja, dasar pendiam. Pendiam banget sih. Ini kan aku? Ternyata kita sudah bertemu sejak lama. Makasih ya. Tidak, lebih awal dari itu, waktu kecil kamu pernah menolongku. Aku bertemu denganmu 2 kali, dan kehilanganmu 2 kali. Kupikir tidak boleh lebih dari 3 kali. Kali ini bertemu denganmu. Tidak boleh lepas lagi. Jiang Lanyu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ngomong-ngomong. Apa kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Kalau soal itu, aku justru ingin bertanya. Jangan-jangan setiap kali kabur selalu pakai trik ini? Enggak, tentu saja tidak. Bukan? Aku lihat kamu mahir banget pakainya. Hanya untukmu. Aku tidak percaya. Selanjutnya mari kita sambut pengantin wanita Jiang Lanyu. Silakan pengantin pria Juyun Cuan. Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam kesehatan maupun sakit. Apakah kamu bersedia menjadi pasangan suami istri dengan Jiang Lanyu? Menjadi pasangan suami istri? Aku bersedia. Pertanyaan untuk pengantin wanita Jiang Lanyu. Apakah kamu bersedia, baik dalam keadaan miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk menjadi pasangan suami istri dengan Juyun Cuan? Menjadi pasangan suami istri? Aku bersedia. Bake. Sekarang silakan keju mempelai bertukar cincin. Selamat kepada pengantin pria dan wanita yang resmi menjadi pasangan suami istri. Pengantin pria. Kamu sekarang boleh mencium pengantin wanita. Kamu bukan Lanyu. Siapa kamu? Yun Chuan, apa yang kamu bicarakan? Aku ini Lanyu. Bos Ju, ada apa dengan Anda? Dia memang Nona Jiang. Yun Chuan, apakah kamu tidak ingin menikahiku lagi? Kalau tidak ingin, katakan langsung. Jangan mempermalukanku dengan cara seperti ini. Kamu memakai cincin dengan tangan kiri. Lanyu tidak kidal. Tadi kamu memakai cincin dengan tangan kiri. Lanyu tidak kidal. Tadi kamu memang menggunakan tangan kiri. Aku terlalu gugup, saat itu pikiranku kosong. Wajar saja jika berbeda dengan kebiasaan sehari-hari. Yun Chuan, kamu mencurigaiku hanya karena hal kecil seperti ini? Lanyu tidak suka memakai parfum. Tapi kamu bau parfum. Pernikahan adalah momen penting dalam hidupku. Aku ingin berbeda sedikit, apa salahnya memakai parfum? Di belakang telinga Lanyu ada tahi lalat. Tadi aku lihat, kamu tidak punya. Yun Chuan, APA maksudmu? Kamu bisa membuat wajahmu persis seperti dia. Tapi tidak mungkin semua bagian sama persis. Semakin dijelaskan, semakin banyak yang terbongkar. Karena kamu tidak bisa mengubah cara bicaramu. Dan juga kebiasaanmu. Jiang Menting.
Siapa kamu? Aku adalah dirimu. Jiang Manting. Zhang Lanue, kamu memang pintar. Hanya dengan satu kalimat sudah tahu. Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Apa salahnya menjadi seperti ini? Kenapa semua orang menyukaimu? Aku sudah berusaha keras untuk mengalahkanmu, tapi selalu gagal. Akhirnya, aku sadar bahwa aku yang salah, ingin mengalahkanmu. Lebih baik jadi kamu. Kamu pikir dengan wajah yang sama persis denganku, kamu bisa menggantikanku? Tentu, Zhang Lanyu, tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan membuatmu menyaksikan. Aku mengambil alih identitasmu, menguasai hartamu, menikahi priamu, merebut semua yang menjadi milikmu. Gila, Kamu tahu tidak, operasi plastik itu sangat menyakitkan. Tapi, setiap aku membayangkan kamu menderita, aku bisa bertahan. Zhang Lanue, aku akan merawat Jun Chuan dengan baik untukmu. Lan Yu. aku sangat kaget. Kupikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Tidak apa-apa, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Sudah kubilang, aku adalah bodyguard pribadimu. Sekarang sudah melewati waktu yang baik, masih mau kembali ke acara pernikahan? Tidak, aku tidak cocok dengan pernikahan. Lebih baik kita batalkan pernikahan dan menikah sambil traveling. Baik, terserah kamu. Halo, Pas Su. Jiang Menting sudah dibawa. Kapan kalian kembali untuk menikah? Kami sudah di bandara. Lupa memberitahu, pernikahan dibatalkan. Nanti kami traktir permen pernikahan. Aduh,